Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Najwa dan juga teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Gimana pendengar sekalian? Apa baik semua? Gimana puasanya? Semoga dalam kondisi lancar. yang baik. Tidak lupa juga kami ucapkan marhaban ya Ramadan kepada teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Kurma alias Kuliah Ramadan. Di sini Eda dan juga Najwa dari kelas 8 akan menemani siangmu dengan pembahasan seputar keislaman. Dan materi hari ini adalah apakah ini puasa terakhirku? Agak sedikit serem ya Eda dengarnya. Tapi tenang aja, pembahasan ini ringan kok. Kita nggak akan membahas kematian atau bahkan siksaan kubur, tapi kita akan lebih membahas tentang amalan-amalan di bulan puasa atau bulan Ramadan sebagai persiapan amal kita. Nah, apa sih Dak maksud dari judul materi hari ini? Nah, judul materi hari ini tuh bisa kita sambungkan dengan salah satu hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Nah, hadis ini tuh bisa kita artikan sebagai dua cara ya, dua arti. Yang pertama secara mental dan juga secara mindset. Kalau secara mental, kita bisa mengartikan hadis ini yaitu untuk tidak mudah berputus asa, juga kita masih bisa melanjutkan atau memperbaiki pekerjaan dunia di esok hari. Terus kalau secara mindset, kita bisa membuat rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, rencana yang dimaksud di sini itu adalah rencana untuk membuat amal ibadah gitu loh, maksudnya misalnya seperti puasa Senin Kamis nih, misalnya kita pengen istiqomahkan gitu. Nah, kita bisa buat rencana secara jangka panjang seperti itu. Terus kalau bekerja untuk akhirat itu kita harus dilakukan saat ini juga secara maksimal, kayak seolah-olah ibadah itu tuh adalah hal yang urgent gitu, yang benar-benar harus kita lakukan sekarang juga. Karena kita kan nggak tahu ya apakah besok pagi atau esok hari kita tuh masih bisa terus bekerja untuk mengejar amal ibadah kita, untuk mengejar akhirat gitu. Wah, benar juga ya Dak. Nah, sekarang puasa itu sebenarnya untuk siapa sih Dak? Untuk Allah, untuk Rasul, atau untuk orang lain? Wah, pertanyaan yang bagus nih Najwa. Jadi semua amalan itu sebenarnya untuk manusia, untuk diri kita sendiri gitu, untuk kita semua, kecuali satu amalan nih. Wah, apa tuh Dak? Yaitu berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, kalau puasa itu dilakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, yaitu setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Jadi rugi kan ya kalau kita nggak melakukan puasa gitu. Iya benar banget sih Dak, rugi banget sih. Dan sekarang apa aja sih Dak yang dilarang atau tidak boleh kan dilakukan saat puasa Ramadan? Nah, supaya puasa kita semua ini nggak sia-sia gitu ya, kita harus menghindari beberapa hal. Sebenarnya ada banyak banget larangan yang tidak boleh kita lakukan di bulan Ramadan, tapi di sini aku bakal nyebutin beberapa aja. Di antaranya yaitu adalah menghindari pergibahan. Nah, untuk perempuan-perempuan gitu ya, termasuk saya dan juga Najwa, kita harus mulai untuk menjaga perkataan nih gitu. Nggak cuma di bulan Ramadan aja, tapi juga harus di bulan-bulan selanjutnya ya, gitu. Kita harus mulai menjaga ucapan kita. Terus yang selanjutnya, kita nggak boleh tidur terlalu lama. Waduh. Gimana nih untuk kaum rebahan? Susah ya. Ya mungkin kedengarannya susah gitu, dan walaupun tidur itu bisa menghindari kita dari maksiat dan juga perzinaan, tapi tidur terlalu lama gitu ya, apalagi pada waktu yang dilarang dalam Islam, seperti ketika sedang sholat subuh, ketika setelah subuh maksudnya, ataupun ketika maghrib, itu tuh justru bisa memberikan efek buruk pada kesehatan kita gitu. Dan juga dapat membuat kita tuh semakin haus dan juga lapar, lalu kita malah kayak ingin membatalkan puasa gitu. Padahal itu waktu dimana setan-setan pada keluar ya Dak. Iya betul. Mengganggu. Godaannya tuh besar gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak baik juga untuk kesehatan kita. Nah, kalau berenang itu tuh sebenarnya nggak ada larangan, dan berenang itu nggak otomatis membuat puasa kita batal gitu.
Tapi kalau sampai ada air yang masuk ke hidung, ke mulut, ke telinga dan lubang lainnya, itu ternyata bisa membuat puasa kita juga batal gitu. Wah, gitu. Nah, tadi kan kita udah membahas apa saja yang tidak dibolehkan atau dihindarkan. Nah, sekarang apa saja sih, Dak, yang dibolehkan dan Diamalkan gitu ya di diamalkan bulan Ramadan. diamalkan agar kita mendapatkan agar kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, terdapat beberapa sunnah Rasul ya untuk melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan. Seperti kita juga bisa membaca Al-Quran dan juga menghatamkannya gitu, dengan cara membaca 2 lembar setelah melakukan sholat fardu 5 waktu gitu. Jadi misalnya habis sholat kita langsung buka Al-Quran, langsung baca gitu 2 lembaran, insya Allah bisa selesai gitu dalam 1 bulan itu. Bener banget ya, Dak. Atau misalnya ada yang sukanya masak gitu ya, bisa nih sore-sore sebelum azan maghrib gitu ya kan Najwa, kita bisa bantu ibu atau ayah misalnya suka masak, kita bisa bantu membuat masakan untuk berbuka, karena walaupun itu terlihat seperti apa ya, biasa aja, simple, tapi ternyata itu juga memiliki banyak pahala gitu. Dan juga kita juga bisa dengan sholat malam gitu ya, mencari pahala dengan sholat malam seperti sholat tarawih setelah berbuka puasa atau sholat tahajud sebelum melakukan sahur, itu juga bisa. Dan tentunya berdoa dan berzikir itu juga perlu ya. Terus ada juga di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada satu amalan yang dilakukan juga oleh Rasulullah SAW, yaitu iktikaf atau berdiam diri sembari berdoa di masjid. Nah, semua amalan ini bisa kita lakukan supaya hari-hari puasa kita tuh bisa diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu, daripada kita cuma rebahan atau ngegabut nonton YouTube doang gitu ya kan. Dan amalan tadi tuh lebih baik jika dilakukan dengan ikhlas dan seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Karena ya kita kan nggak tahu gitu kan apakah besok adalah puasa terakhir kita atau enggak. Iya ya, karena ya bisa aja nauzubillah besok kita sudah tidak ada. Iya, nauzubillah zalik. Jadi maka dari itu kita harus memaksimalkan ibadah kita gitu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Gak lupa juga dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini gitu. Nah, sekarang ada nggak sih quotes atau kata-kata yang memotivasi dari seseorang yang bisa dikaitkan dengan materi hari ini? Kalau menurut Najwa ada nggak ya? Aduh, sepertinya ada. Apa? Ya, ada salah satu quote dari Bapak Soekarno. Najwa juga harusnya tahu apa? Ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. wah, Kamu bisa kita bisa bikin target amalan kita di bulan Ramadan ini, dan buat setinggi mungkin gitu loh, buat sebagus mungkin, buat sebanyak mungkin gitu. Kemudian kita harus lakukan dengan penuh usaha gitu. Kalau kita ternyata belum bisa mencapai semua target yang kita bikin, itu nggak apa-apa gitu, karena setidaknya kita jatuh di antara amalan-amalan lainnya yang sudah kita capai gitu. Karena sebenarnya amalan kita diterima atau enggak itu kan suatu rahasia Allah ya. Jadi kita cukup melakukan dengan ikhlas dan juga semaksimal mungkin, dan asalkan niatnya baik sih, insya Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi itu aja ya. Sudah berapa menit ini? Udah lumayan lama ya. Boleh aku nambahin sedikit? Oh iya, boleh, silakan. Jadi bulan Ramadan ini ternyata benar-benar sebuah kesempatan emas gitu ya bagi kita semua untuk mengumpulkan amal ibadah kita sebanyak-banyaknya. Terus apalagi misalnya ada teman kita yang lagi menggibah gitu, atau ternyata ada yang mau iseng-iseng minum air keran pas lagi wudhu gitu kan. Kita juga bisa saling mengingatkan gitu, saling membantu supaya kita bisa mendapat pahala lebih, kita juga nggak ada yang batal puasanya, pokoknya kita saling mengingatkan gitu. Masya Allah. Oke, kalau begitu sudah tidak terasa ya, kita sudah sampai penghujung materi.
Sepertinya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak semuanya yang sudah mendengarkan podcast kami. Semoga kita semua menerapkan sunnah-sunnah Rasul yang sudah kita dapatkan hari ini. Saya Najwa dan Eda izin menggunakan diri. Mohon maaf atas kekurangan dari podcast kami, karena kekurangan datang dari kami sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu di kurma selanjutnya.